الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت ربي أنت حسبي ومزيل للضلال كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله وأنت شاف أنت كاف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok seperti masih puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru kelihatan kalau tadi sarapan ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cinta kasih dan keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua dan kepada para ustadz dan ustadzah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat terbaiknya kepada jenengan semua, karena penuh dengan pengorbanan, sudah menguras energi, tenaga, dan pikiran untuk bagaimana mengantarkan anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang hebat sekaligus selamat di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada judul yang sangat berat bagi saya pribadi, karena sholat itu adalah pekerjaan berat. Lebih berat lagi adalah bagaimana menanamkan sholat itu kepada orang lain, kepada keluarga, dan sekaligus kepada orang lain. Tetapi tidak boleh tidak, pekerjaan ini harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan sebagai apapun kita punya pekerjaan besar ini. Dan sholat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apakah bisa sholat kita menjadikan anak kita itu soleh gitu. Jadi itu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi apa bisa sholat itu bisa mengantarkan, bisakah sholat itu gitu ya, bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, solehah di masa yang akan datang. Kini dan masa yang akan datang, sekaligus selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka jawabannya kita katakan pasti bisa gitu. Karena sholat itu adalah sebuah doa. Jadi as-sholah itu artinya adalah doa. Dan doa itu bisa merubah segalanya. Dan bahkan sesuatu yang impossible di hadapan manusia itu bisa berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu semua,
kita semua sebagai orang tua itu pasti menghadapi saat-saat tertentu yang akal, pikiran kita sudah tidak bisa bekerja. Maksudnya adalah semua jalan itu buntu. Semua upaya itu sudah buntu semua. Maka kalau terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka satu-satunya senjata yang dahsyat itu ya doa. Karena as-sholah itu bermakna ad-doa secara bahasa. As-sholah itu artinya adalah doa. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran itu, seperti Nabi Yunus. Gitu. Bapak Ibu bisa membayangkan, lalu pakai akal apa yang harus digunakan oleh Nabi Yunus ketika beliau itu dilemparkan dari perahunya, dari kapal lautnya, lalu kemudian masuk, ditangkap oleh ikan yang sangat besar. Lalu kemudian beliau berada di dalam ikan itu. Pertanyaannya begini, lalu pakai strategi apa secara akal? Supaya bisa selamat dari ikan, sementara Nabi itu berada di dalam ikan itu. Kalau ikan bandeng sih enak, itu lebih kecil daripada kita. Tetapi kalau ini kan kita Nabi Yunus itu berada di dalam ikan. Maka satu-satunya cara ya, hanya satu itu cara, yaitu berdoa kepada yang mempunyai ikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah itu diberi sebuah senjata. Yaitu pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi senjata pertama adalah sabar, kemudian sholat. Sabar didahulukan daripada sholat, karena sholat itu membutuhkan kesabaran. Meskipun sebagian ulama tafsir itu mengartikan sholat di situ bermakna siam. Jadi kita punya senjata siam dipadukan dengan sholat. Karena siam itu juga disebut dengan sober, itu karena orang puasa juga butuh kesabaran. Jadi itu dua senjata, sabar dan sholat. Lalu diulangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi di dalam surah Al-Baqarah, yaitu 45 sampai 46. Ya ayyuhalladzina wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti apa? Artinya apa? Bahwa sholat itu menjadi senjata kita ketika ada problem. Sabar itu menjadi senjata kita ketika ada problem. Karena kita disuruh minta tolong oleh Allah. Berarti kita semua pasti punya masalah. Jadi siapapun kita, itu pasti punya masalah, punya problem. Hanya berbeda-beda masalah dan problemnya. Semua orang itu. Bahkan orang-orang terbaik, para nabi dan para rasul, itu mereka juga mempunyai masalah yang besar. Itu. Lalu Allah menggarisbawahi, wa innaha lakabirah, bahwa sholat ini adalah kabirah, sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bahwa sholat ini akan punya pengaruh besar terhadap perubahan diri, perubahan anak, dan perubahan keluarga kita, itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah sendiri sudah menyebutkan lakabir. Sholat ini adalah urusan yang berat, urusan yang besar. Nah, karena sholat ini menjadi senjata, itu makanya Rasulullah SAW itu kalau ada problem, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Hudzaifah rahimahullah, idza khazabahu amrun sholah. Karena Nabi SAW idza khazabahu amrun sholah. Nabi itu kalau ada masalah sholat. Jadi sederhana sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh Allah itu. Jadi kalau kita ada problem, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu ambil air wudhu, kemudian sholatlah. Minta petunjuk kepada Allah apa yang harus kita lakukan. Baru kemudian kita menggerakkan akal, pikiran, dan fisik kita. Jadi yang pertama kali itu menjadi sandaran dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada problem apapun itu. Ambil air wudhu, sholat. Dan kita pasti mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Yunus tadi.
Jadi misalnya saya pribadi itu mengalami ketika satu saat bahwa bagaimana kemudian ketika tiba-tiba corona datang. Seluruh pekerjaan itu terhenti. Sementara pada posisi yang sama, kita ini tidak punya uang. Tidak punya uang, tidak punya pemasukan. Dan seluruh koneksi terhenti. Seluruh pekerjaan berhenti. Gitu. Sebagian orang mengalami seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Maka solusi Allah itu sederhana sekali. Maka kita disuruh ambil air wudhu, kemudian kerjakan sholat. Minta tolong dan minta petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti itu. Jadi itulah cara solusi yang dilakukan oleh Nabi dan kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini merupakan senjata yang sangat-sangat luar biasa sehingga Nabi itu kalau capek ya Bilal aqimis sholah arih nabiha. Wahai Bilal, dirikanlah sholat, santaikan kami dengan sholat. Jadi sholat itu adalah kalau Bapak Ibu yang punya mobil, sholat itu ada setelah mobil ini dibuat perjalanan jauh, maka perlu setelah itu di sporing balancing. Jadi sholat itu adalah sporing balancingnya tubuh. Jadi supaya tubuh ini kembali normal, pikiran kita menjadi normal, menjadi fresh, menjadi santai, organ-organ tubuh kita menjadi istirahat, maka istirahatnya itu di dalam sholat. Makanya Nabi itu sholatnya lama. Kenapa? Karena Nabi itu istirahatnya di dalam sholat. Kenapa sebagian kita sholatnya cepat? Karena kita ini adalah ingin cepat-cepat istirahat dari sholat. Itu bedanya. Jadi kalau Nabi itu istirahatnya di dalam sholat. Sehingga seluruh kehidupan Nabi diatur oleh waktu sholat. Lah kita ini sebagian, kita adalah kepingin istirahat dari sholat. Sehingga sholat nanti dipinggir-pinggirkan, tergesa-gesa kan begitu. Bahkan kadang-kadang itu kita ini lebih khusyuk nonton sepak bola daripada sedang sholat. Lebih khusyuk jagongan gitu ya. Kita kan kadang lihat di masjid itu ada orang tergesa-gesa sekali sholat. Lalu kemudian setelah itu ternyata ngobrol di depan masjid. Itu lebih lama ngobrolnya daripada sholat. Karena mereka belum menghayati ini bahwa Nabi mengatakan santaikan kami dengan sholat. Lalu Nabi kemudian memberikan kesimpulan untuk kita semua. Karena Nabi punya pengalaman spiritual yang luar biasa tentang sholat, maka beliau mengatakan, waju'ila qurratu aini fis sholat. Dan dijadikan dinginnya pandanganku itu di dalam sholat. Maksudnya qurratu ain itu kebahagiaan jiwaku, ketenangan jiwaku, itu berada di dalam sholat. Lalu sholat itu disebut dengan qurratu aini. Qurrah itu artinya al-bardu, dingin. Aini itu adalah ain mata, aini mataku. Dinginnya mataku berada di dalam sholat. Karena orang yang sangat bahagia, karena kesuksesan anaknya, karena anaknya hafal Quran, karena anaknya sudah mendapatkan jodohnya, itu biasanya seorang ayah atau seorang ibu itu meneteskan air mata. Dan air mata kebahagiaan itu adalah dingin. Gitu. Makanya nanti kalau bapak-bapak itu istrinya menangis, itu coba aja dipegang itu. Apa? Air matanya. Itu hangat apa dingin? Kalau dingin itu berarti air mata bahagia. Itu kalau hangat itu berarti air mata kesedihan. Mungkin blonjone kurang itu. Gitu. Maka caranya begitu aja. Kalau dia nangis, oh dilihat. Oh dingin, oh berarti dia bahagia. Kalau ini, oh nangis, oh berarti dia sumpek ini. Kalau hangat itu berarti sumpek. Itu hebatnya tubuh kita. Jadi sama keluar airnya, tetapi berbeda suhunya. Dan itu sebagai lambang kebahagiaan apa kesusahan. Makanya ibu-ibu juga begitu ya. Kalau suaminya nangis, nanti dipegang ya. Dipegang, itu dingin apa panas. Kalau dingin, oh berarti dia sedang bahagia. Kalau panas, itu berarti mungkin ibu-ibu yang cerewet. Nah, jadi Nabi itu ketenangannya berada di dalam sholat. Tadi ini yang berat itu ya. Bagaimana ketenangan itu berada di dalam sholat. Maka dari situlah kemudian
Karena sholat itu mengantarkan ketenangan semua orang. Sehingga Allah itu menyuruh kepada keluarga itu supaya mereka mendirikan sholat, memerintahkan sholat. Karena sholat ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap persoalan anak, tetapi anak harus dilatih. Jadi mereka harus melaksanakan sendiri. Karena ini sebuah senjata. Senjata itu kita bisa pakai dan kita harus latihan memakai senjata itu. Nah, anak juga sama. Mereka harus bisa memakai dan bisa berlatih. Makanya perintahnya wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Tapi ada kata-kata ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan ya. Wastobir alaiha. Sabarlah kepadanya. Itu bukan kata-kata wasbir. Jadi Allah pakai kata wastobir. Artinya apa? Lipat gandakan kesabaranmu untuk mendirikan dan memerintahkan sholat itu. Memang kita sebagai orang tua itu kita merasakan gitu ya. Apalagi saya ini konsentrasinya adalah training orang sholat. Itu juga tidak gampang nanti menyuruh anak ini, nak sholat gitu, nanti sih bulat gitu, nak sholat iya gitu, nanti nak sholat iya, ya begitu. Jadi memang itu membutuhkan kesabaran yang bertingkat-tingkat. Gitu. Jadi tidak sekali ceramah langsung berubah gitu. Kalau begitu enak sekali gitu. Memang semua membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan, ada perjalanan gitu. Kalau saya bikin acara pelatihan sholat 2.500 orang datang, lalu kemudian sekali acara lalu orang berubah, wah itu bagus sekali gitu. Nggak repot-repot, nggak sering-sering bikin acara. Tapi dari 2.500 orang yang datang, itu ada 500 yang berubah, sudah bagus tuh. Nah, tapi dan itu ada jaminan ya, kalau kita ini memerintahkan sholat kepada orang lain, lalu kemudian seluruh keluarga kita sholat, itu ada jaminan itu dari Allah. Apa kata Allah? Nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka. Justru kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Jadi kalau orang muslim itu sholat, itu sebenarnya dalam bahasa yang gampang begini. Kalau sekedar untuk kebutuhan primer, makan, minum saja, itu tidak mungkin kekurangan gitu. Kalau orang itu mau sholat, gitu. Pasti dijamin. Ini kan bagian dari rezeki yang dijamin. Kebutuhan pokok, makan, minum itu. Kalau memang betul-betul dia mau sholat. Gitu. Dengan baik. Gitu. Kita bisa melihat bagaimana ketika Ibunda Maryam sedang sholat itu. Makanan itu datang sendiri gitu. Itu bukan berarti tidak bisa diulang. Semua cerita di dalam Al-Quran itu. Yang tidak disebutkan ya, namanya itu kan bisa diulang. Jadi ini apalagi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa jalan menuju kebahagiaan itu adalah bernama sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuji kalau ada keluarga-keluarga yang mereka itu semua sholat dan merintahkan sholat. Misalnya Nabi Ismail itu. Dalam Maryam 55. Wadhkur fil kitab. Dan bacalah sejarah. Ingatlah. Perhatikan, perhatikan tentang seorang Nabi yang bernama Ismail. Ismail itu shodiqul wa'di. Dia itu adalah selalu menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dia ini seorang rasul, seorang nabi. Lalu Allah yang katakan wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan dia ini memerintahkan keluarganya mendirikan sholat. Jadi hampir semua para nabi itu memerintahkan keluarganya sholat. Dan bahkan berdoa untuk keluarganya. Seperti Nabi Ibrahim gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim, Rabbi ju'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang bisa mendirikan sholat dengan sempurna dan juga anak keturunanku. Kenapa? Ya karena sholat ini adalah ibadah yang paling agung setelah tauhid. Jadi ibadah yang paling agung setelah tauhid itu ya sholat. Sebagai bukti bahwa
Bapak Ibu kita semua ini syahadatnya benar, statement tentang Abdullah itu benar, bahwa kita ini mengatakan saya Abdullah, ana Abdullah, saya Abdullah, saya ini budaknya Allah. Lalu apa tandanya kalau kita ini menjadi budaknya Allah? Gitu. Tandanya adalah sholat. Kita melakukan ketaatan. Sehingga Nabi Musa setelah diberitahu oleh Allah, apa yang pertama kali harus dilakukan oleh Nabi Musa setelah diajari tauhid? Wa anahtartuka fastami' lima yuha. Saya memilihmu wahai Musa. Gitu. Fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Lalu apa kata Allah? Innani anallah. Sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Fa'budni, maka hendaklah kamu menyembahku. Taat kepadaku. Lalu bentuk ketaatannya apa? Wa hakimis sholat. Dan dirikan sholat, ya, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sangat penting sekali itu sholat. Ya. Ini ibadah paling agung. Yang tujuannya apa kita sholat? Untuk mengingat Allah. Sehingga ketika kita ada problem, lalu kita ingat Allah. Bahwa Allah itu yang maha besar. Seluruh problem kehidupan kita itu kecil semua. Dan akan beres kalau kita ini dibantu oleh Allah yang maha besar itu. Dan orang-orang yang sholatnya baik pasti dalam kehidupannya selalu ada solusi-solusi. Makanya kami bikin tagline namanya sholat the best solution. Gitu. Selalu ada keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang rutin istiqomah sholat dengan baik. Dan sholat ini yang kedua, di samping ibadah yang paling agung Bapak Ibu. Kalau kita ingin bangun sebuah peradaban yang besar, ingin melakukan perubahan, maka kunci pertama kali itu ada di dalam sholat. Jadi sholat itu bisa mengubah diri, sholat itu bisa mengubah keluarga, masyarakat, bahkan sholat ini bisa mengubah dunia kita. Makanya Nabi membangun peradaban awal di Madinah itu membangun masjid supaya orang bisa sholat berjamaah setiap hari. Karena itulah awal perubahan itu. Makanya sekolah itu, carilah sekolah untuk anak-anak kita, pastikan sekolah itu yang ada masjidnya. Harus itu. Jadi jantung pendidikan itu adalah sekolah, masjid. Gedung-gedung yang megah itu tidak banyak artinya itu kalau tidak ada masjidnya. Jadi justru skill pertama, praktek pertama yang dilakukan itu adalah masjid. Karena janji Allah apa? Inna su'aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sebuah ayat yang sudah hampir setiap hari kita dengar itu. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu pasti. Jadi ini rumus pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Fahsya itu artinya adalah perbuatan, baik itu perbuatan atau perkataan. Itu fahsya. Perkataan atau perbuatan yang sangat buruk itu namanya fahsya. Kalau mungkar itu adalah perbuatan buruk yang menurut akal sehat itu buruk. Mungkar menurut akal sehat itu adalah buruk. Jadi kalau fahsya itu lebih contoh dalam Al-Quran adalah zina. Itu adalah contoh fahsya. Jadi perbuatan yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat keji itu disebut dengan fahsya. Dan semua itu bisa berubah kalau orang itu sholat dengan baik. Nah, lalu diulang oleh Allah, walal dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu adalah urusan yang paling besar. Jadi urusan yang paling penting, urusan yang paling besar itu Allah. Makanya Nabi itu kemudian mengatur seluruh kehidupannya itu dengan sholat. Karena ini urusan yang paling penting. Ini urusan yang paling besar. Jadi maka harus kita letakkan pada posisi bagaimana sholat ini menjadi urusan yang paling besar dan paling penting bagi kehidupan kita. Termasuk itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada artinya kemudian kalau kita ini punya kesuksesan yang luar biasa kalau kita tidak mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Dan kesuksesan yang hakiki itu apa? Ya sholat itu. Karena sholat itu akan mengantarkan orang pada bahagia sekaligus selamat. Jadi bahagia di dunia dan selamat di dunia juga nanti di akhirat. Allah mengatakan dalam surah Al-Had, ya ayyuhalladzina amanu rka'u waf'alul khaira
la'allakum tuflihun. Ada kata-kata la'allakum tuflihun, supaya kalian sukses gitu. Sukses di situ apa? Sukses di situ adalah ya sukses, bahagia sekaligus selamat di dunia sampai nanti di bisa dibantu host? Bisa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun 1 sampai 2, qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman. Lalu diulang lagi di akhir ayat ya. Sebelum Allah menyatakan orang-orang beriman yang sukses itu nanti akan mendapatkan surga Firdaus. Tapi di 9 sampai 11 lalu diulang. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithun al-firdaus alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Tetapi sholatnya yang bagaimana? Mereka yang menjaga. Kalau tadi yang pertama itu tanda orang sukses itu adalah khusyuk sholatnya. Lalu kemudian di akhir ayat ini itu tandanya adalah yuhafidun, yaitu menjaga. Menjaga nanti ada dua, bisa kualitasnya, bisa kuantitasnya. Dan Nabi selalu perhatian kepada dua-duanya itu. Jadi kualitas dan kuantitas. Nah pasca Ramadan ini, bagaimana cara menjaga? Pertama kuantitas ya. Bagaimana kita bisa menjaga? Akan kita mulai. 40. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga ya? Jadi menjaga kestabilan tubuh kita, menjaga kualitas ruhiyah kita, sehingga tetap stabil dalam kondisi tertentu. Ada problem yang besar, problem kecil, kita tetap stabil. Itu maka sehari semalam Bapak Ibu sholatnya paling tidak 40 rakaat. Karena Nabi Muhammad itu sholatnya paling sedikit sehari semalam itu adalah 40 rakaat sehari semalam. Itu paling sedikit Nabi. Apakah gampang ini? Oh tidak gampang. Tetapi memang sangat berat. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Akan bisa kalau bagaimana caranya supaya bisa? Dipaksa. Dipaksa dan kita harus menghitung. Memang. Kita bikin checklist sehari ini apakah sudah 40 apa tidak. Jadi minimal 40 rakaat. Apa saja itu? 40 rakaat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah 17 rakaat yang wajib. Lalu yang kedua adalah 12 rakaat qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib. Kemudian yang ketiga adalah 11 rakaat sholat malam. Nah, jadi ini jumlah 40 yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi itu tidak pernah meninggalkan. Dan sholatnya hampir tidak pernah kurang dari 40 rakaat. Selalu itu Nabi, sepanjang hidupnya. Yang pernah itu hanya 2-3 kali lah, kurang lebih. Yaitu Nabi ketiduran ketika sholat malam. Tapi beliau ganti di siang hari sebelum duhur, dia ganti 12 rakaat. Sehingga Nabi itu selalu sholatnya itu 40 rakaat. Nah kita perlu coba itu, kalau kita bisa 40, oh itu ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan kita akan merasakan tubuh kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih fresh, pikiran kita tidak gampang galau, tidak gampang sumpah menghadapi problem apapun. Kalau angkanya 40. Jadi kalau persis ya, kalau persis Nabi yang beliau selalu jaga, kalau saya secara pribadi itu kadang-kadang bisa persis, kadang-kadang bisa tidak persis. Tapi kalau ibu-ibu bisa persis sangat luar biasa.
Persis itu maksudnya apa? Kalau yang 17 itu sudah jelas ya, yang wajib. Kemudian yang 12 itu adalah man shalla fil yaumin wa lailatin sinta asrah rakaatan buniyal lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah di surga. Lalu 12 rakaat itu apa saja? Nah, kalau persis Nabi 12 rakaat itu yang pertama adalah arba'an qabla duhri. Wah, ini yang sering hilang. 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Berarti 4 ya. 6 ya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat isya. Berarti 10. Wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka jumlahnya 12. Jadi kalau ibu, bapak ibu bisa menjaga 12 yang ini, oh itu dahsyat. Itu persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu kadang kalau beliau qobliyah luhurnya itu hilang karena ada tamu gitu, maka Nabi itu ganti setelah sholat duhur beliau sholat 4 rakaat sebagai ganti ba'diyah tadi. Qobliyahnya 4 rakaat, kemudian ba'diyahnya 2. Sehingga Nabi selalu 40 itu angkanya. Nah kemudian yang ketiga adalah Nabi selalu sholat malam. Dan Nabi sholat malam itu ala ihda asrota rakaatan, selalu 11. Kadang-kadang di rumah istri yang lain, di Ibunda Aisyah kadang 11, kemudian di istri yang lain Maimunah misalnya, Nabi pernah sholat 13 rakaat. Jadi kita pakai angka yang pas saja, misalnya 11 berarti ya jumlahnya 40. Tapi kalau persis seperti itu, oh itu luar biasa. Apalagi itu bisa istiqomah. Sebagai latihan biasanya kalau di training sholat itu saya minta latihan selama 40 hari. 40 hari, setiap hari 40 rakaat. Tetapi bagaimana kalau saya secara pribadi itu berat sekali kalau persis itu. Membutuhkan perjuangan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tetapi saya secara pribadi kalau kadang hilang qobliyah itu ya tetap kami qadha. Yang kedua kadang saya harus nambah di sholat duha. Kalau misalnya sholat malamnya tiba-tiba bangun cuma dapat 5 rakaat, maka kami biasanya saya tambah di duha. Paling tidak caranya Bapak Ibu, paling tidak jangan sampai kurang dari 40 rakaat. Itu bisa dicoba dan bisa dirasakan bagaimana pengaruhnya terhadap diri kita dan keluarga kita semua. Jadi kalau pakai yang mudah tadi, yang pertama persis gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kurang, qiyamul lailnya ketiduran, qiyamulnya kurang tuh bisa ditambah di qobliyah ba'diyah, boleh yang ghairu muakkada, kemudian boleh ditambah di sholat duha. Pokoknya hitungannya sebagai latihan awal, jangan sampai kurang sehari semalam itu 40 rakaat. Nah, insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih fresh. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ya sholatnya seperti Rasulullah ya. Jadi tenang dan pelan. Nanti akan kita jelaskan di sisi kualitasnya. Nah kemudian yang terakhir bahwa sholat ini, maksudnya yang terakhir dari urgensi sholat tadi, bahwa sholat ini adalah yang pertama kali dihisab. Jadi setelah kita perhatian kepada kuantitas, karena ini pertama kali dihisab, maka kita harus perhatian pada kualitas. Karena Nabi mengatakan fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang baik sholatnya maka dia pasti beruntung, pasti sukses, bahagia, selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika rusak sholatnya maka pasti dia akan menjadi orang yang sengsara. Jadi sengsara di dunia sekaligus sengsara di akhirat. Nah kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan tambahan sebagai penguatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu tuhuruhu. Yang pertama kali dihisab itu bersucinya, bersuci dari najis dan bersuci dalam wudunya. Maka berarti yang kualitas itu juga bersucinya. Fa in khasuna tuhuruhu kata Nabi. Jika tuhuru bersucinya, wudunya menghilangkan najis tadi itu bagus,
Fasolatu kanahwi tuhuri, maka sholatnya dianggap bagus, dianggap baik seperti bersucinya. Berarti mulai berwudu itu harus berkualitas. Lalu kemudian sholatnya menjadi kualitas. Wa in hasunat sholatuhu, dan jika sholatnya berkualitas, fasairu amali kanahwi sholat, maka amal yang lain baru dianggap baik. Kalau sholatnya berkualitas, maka disinilah kemudian kita perlu menjaga sholat kita ini berkualitas semua. Dan itu Bapak Ibu harus bisa ngukur gitu. Sehingga dalam channel YouTube saya itu sudah saya sampaikan bahwa bagaimana caranya supaya tahu kalau apakah sholat kita itu diterima atau tidak. Gitu. Bapak Ibu harus tahu sejak sekarang. Jangan sampai nanti tahunya ketika kita sudah bertemu dengan Allah. Atau terjadi seperti di zaman sahabat seperti ini. Ada seorang sahabat itu yang ketemu dengan sahabat Hudzaifah. Dia sudah sholat 40 tahun. Lalu apa kata sahabat Hudzaifah? Ketika bertemu dengan laki-laki itu dia tanya begini. Karena dia lihat sholatnya itu tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah selesai sholat maka dia datangi. Mundu kam haldi sholatuka. Kamu sholat seperti ini sejak kapan? Nah Bapak Ibu bisa perhatikan kata-kata sahabat ini. Mundu arba'ina sana. Saya sholat seperti ini sudah 40 tahun yang lalu. Lalu yang mengagetkan apa? Yang mengagetkan adalah sahabat Hudzaifah mengatakan, ma sholaita mundu arba'ina sana. Kamu dianggap, kamu tidak sholat sejak 40 tahun yang lalu. Coba, sholat selama 40 tahun, itu sia-sia. Tidak diterima semuanya. Nah makanya sejak sekarang ini kita harus bisa menilai sholat kita itu diterima tidak oleh Allah gitu. Karena itu ada standar penilaian dari Nabi. Yang lebih bahaya lagi apa? Walau mutta wahaldi sholatu, kalau kamu mati dan sholatmu seperti ini, maka kamu mati tidak berada di atas agama Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dianggap sholatnya 40 tahun tidak diterima semua. Maka dari situlah kemudian kita harus mengerti standar penilaian sholat kita diterima atau tidak. Maka ini penting bagi rumah-rumah Quran, maka pastikan hafalan Qurannya sekaligus ada standarisasi sholatnya. Bagaimana anak-anak itu standar sholatnya. Dan itu sangat berat sekali memang. Menyuruh anak-anak standar itu, mereka karena kepingin cepat-cepat semua. Memang perlu ada kesamaan antara perintah guru, perintah orang tua, kerjasama yang baik, guru, orang tua, dan lingkungan gitu. Karena nanti di sekolahnya bagus, pelan, di rumah pelan, di masjidnya cepat gitu. Mereka bingung juga gitu. Makanya itu perlu kerjasama antara masjid, kemudian rumah, kemudian sekolah. TPQ atau rumah-rumah Quran itu. Ini pekerjaan besar dan pekerjaan berat bagi kami juga. Kami ingin bikin gerakan ini kan sudah lama. Tetapi sangat berat sekali kalau melatih makmum sudah berkali-kali kita lakukan, tetapi melatih imam itu yang sangat berat. Perlu cara-cara tersendiri. Supaya mereka sholatnya tidak cepat. Dan ada pula, kata sahabat Abu Hurairah, beliau bercerita, ada orang yang 60 tahun. Sholatnya tidak diterima semua. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Barangkali dia menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Dia menyempurnakan sujud tetapi tidak menyempurnakan rukuk. Maka 60 tahun sholatnya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka dari situlah Bapak Ibu kita harus mengerti standarnya ya. Jadi standar penilaiannya. Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi, bagaimana cara menilai? Supaya ruku kita sempurna, maka membaca tasbihnya 3 kali paling sedikit. Itu harus kita ulang-ulang. Jadi membaca tasbih itu 3 kali paling sedikit. Artinya apa? Berarti tidak boleh kurang dari 3 kali. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang
ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan. Nah, itu. Jadi barang siapa yang ruku maka hendaklah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan. Jadi membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu salasan 3 kali dengan bacanya tartil. Berarti begini bacanya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu kalau pakai subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan itu membutuhkan latihan. Tidak pakai perasaan, tetapi pakai hitungan. Jadi bukan perasaan, tapi hitungan. Dibaca dengan tartil. Nah, di dalam riwayat yang lain boleh membaca subhana rabbiyal azim. Barang siapa membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, faqad tamma ruku'uhu. Maka rukuknya itu dikatakan sempurna. Begitu pula di dalam sujud gitu ya. Di dalam sujud juga boleh membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali dan juga boleh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Barang siapa yang bacanya 3 kali faqad tamma sujuduhu. Maka sungguh telah sempurna sujudnya. Yang Bapak Ibu perhatikan adalah kata-kata Nabi itu ada kata-kata wadzalika adnahu. Ini yang perlu diperhatikan. 3 kali itu adalah adnahu, paling sedikit, paling rendah, paling minimal. Gitu. Jadi 3 kali itu bukan maksimal. Jadi 3 kali itu adalah paling sedikit. Nah, banyak orang itu memahami 3 kali itu paling banyak. Sehingga kalau imamnya itu lama sedikit mereka sudah bingung gitu. Apa yang dibaca? Karena nggak ada yang dibaca, akhirnya kan ngerasani imamnya. Imamnya ini baca apa ya kok lama sekali gitu. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga para ulama lalu menjelaskan. Misalnya ya di dalam kitab Fathul Bari Ibnul Hajar. Qaulihi subhana rabbiyal azim. Jadi bacaan subhana rabbiyal azim salasan 3 kali fir ruku' di dalam ruku' wa dzalika adnahu. Yang demikian itu adalah paling sedikit. Karena paling sedikit, maka para ulama mengatakan begini. Ila anna hadza miqdaru ruku' wa sujud. Ini adalah standar ruku' dan sujud. Jadi 3 kali itu adalah standar penilaian minimal ruku' dan sujud. Jika kurang bagaimana? La yuzzi'u adna minhu. Maka tidak cukup kalau kurang dari 3 kali. Berarti sholatnya tidak sempurna. Berarti sholatnya tidak diterima. Itu kalau kurang dari 3 kali. Atau 3 kali cepat, ya sama saja gitu. Itu sama dengan kurang dari 3 kali. Jadi 3 kali dibaca dengan tartil. Makanya kemudian Imam Suyuti menjelaskan. Beliau mengutip perkataan Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan di dalam Syarah Sunan Ibnu Majah Suyuti ini, beliau mengutip Imam Tirmidzi berkata, tajibu alla yanqusar rajul fir ruku' wa sujud min salasi tasbihat. Tajibu itu wajib. Tajibu wajib, tidak boleh mengurangi. Di dalam ruku' dan sujud itu tidak boleh mengurangi dari 3 kali. Jadi semua kita baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, maka tidak boleh mengurangi dari 3 kali. Karena kita tidak boleh mengurangi dari 3 kali, maka Ibnul Mubarak itu menganjurkan kepada para imam, atau bapak ibu nanti kalau menjadi imam harus diperhatikan ini. Apa kata Ibnul Mubarak? Annahu qala yustahabbu lil imam ayyusabbiha khamsat tasbihat. Maka dianjurkan bagi imam itu bacanya 5 gitu. Jadi imam bacanya 5 kali tasbihnya supaya makmumnya bisa membaca 3. Gitu. Jadi kalau imamnya tidak bisa, imamnya cepat sekali, maka imam itu berdosa. Menanggung semua dosa para makmumnya tadi. Kenapa? Karena makmumnya tidak bisa membaca 3 kali. Berarti sholatnya tidak sah. Maka yang bertanggung jawab adalah imam. Jadi dosa yang paling banyak ditanggung oleh imam. Jadi kalau sendiri
baca 3 kali. Kalau jadi imam usahakan baca 5 supaya makmumnya bisa membaca 3 kali. Lika yudrika man khalfahu salasata tasbihah, supaya orang yang berada di belakangnya imam yang namanya makmum bisa membaca 3 kali. Nah, jadi kalau kurang dari 3 kali Bapak Ibu, maka Bapak Ibu masuk menjadi pencuri sholat. Dan Nabi mengatakan sejahat-jahatnya pencuri itu adalah pencuri sholat. Sehingga para sahabat pun kaget kok. Gitu. Kok ada ya orang mencuri sholat itu? Padahal biasanya orang ke masjid itu kan mencuri kotak amal, mencuri sandal. Nah, ini mencuri sholat. Apa kata Nabi? Aswa'un nasariqo alladhi yasriqu sholatahu. Seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri sholat. Wa kaifa yasriqu sholatahu? Lu bagaimana orang itu bisa mencuri sholat? Caranya bagaimana? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka dialah pencuri sholat. Yang perlu kita perhatikan ya. Jadi orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, maka dia adalah pencuri sholat. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana? Dulu mungkin kita pernah dengar, boleh sekali. Ada yang mengatakan boleh sekali. Gitu. Bagaimana? Jawabannya, ya, memang boleh baca sekali. Kapan? Ketika Bapak Ibu itu rukuknya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, maka itu boleh sekali. Doa yang di layar itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ini, maka boleh sekali. Baik di dalam ruku ataupun di dalam sujud. Kenapa boleh? Karena Nabi juga menunjukkan sekali. Kalau yang 3 tadi jangan dikurangi. Karena Nabi sudah menentukan 3. Kalau Nabi menentukan 3 ya 3. Jangan dikurangi. Kalau Nabi menentukan sekali paling sedikit ya sekali. Jadi kalau sudah ada angka jangan dirubah-rubah. Seperti ibu-ibu tidak berani merubah resep. Gitu. Tidak berani merubah resep dari dokter gitu. Kalau ini pilnya sekian hari, setiap hari 3 kali, yang ini 2 kali gitu. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Lalu boleh juga Bapak Ibu dalam ruku itu bacanya sekali. Misalnya ketika ruku Bapak Ibu baca yang ini. Seperti Nabi pernah ruku membaca doanya seperti ini. Nabi ruku sebagaimana ceritakan sahabat Ali, Nabi ruku kemudian dia membaca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasa'a sam'i wa basari wa mukhi wa almi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Jadi kalau Bapak Ibu rukuknya pakai doa ini, maka boleh sekali. Tapi sepertinya Bapak Ibu banyak yang tidak hafal karena dulu waktu pelajaran ini tidak masuk kayaknya. Waktu pelajaran di sekolahnya ya. Sehingga banyak tidak hafal. Nah kemudian boleh juga sekali di dalam sujud ya. Kalau Bapak Ibu itu membacanya, oh di sini nggak ada ya, di slide yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu membacanya begini, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa basaru bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka itu boleh sekali ya. Nah lalu sekarang kalau Bapak Ibu membaca 3 kali tadi paling sedikit, kemudian atau sekali tadi paling sedikit, lalu berapa paling banyak gitu. Nah, paling banyak itu kita lihat riwayat ini. Paling banyak adalah tergantung lamanya berdiri membaca surah. Jadi kita ambil contoh. Pada satu malam, sahabat Hudzaifah itu sholat bersama Rasulullah SAW. Faftatahal Baqarah, kemudian Nabi itu memulai sholatnya dengan membaca surah Al-Baqarah. Jadi karena dia Nabi baca surah Al-Baqarah, kemudian maka sahabat Hudzaifah itu mikir dia, berdoa di dalam hatinya. Yarka indal mi'ah. Semoga Nabi ini nanti rukuknya ketika sampai di ayat yang ke-100.
Lalu dia ikut menjadi makmum, dia tunggu gitu. Sampai ayat ke-100. Begitu sampai di ayat ke-100, summa madha, dia melanjutkan ceritanya. Ternyata Nabi melanjutkan. Jadi ternyata Nabi itu membaca surah Al-Baqarah lebih dari 100 ayat. Nah, singkat cerita apa? Singkat cerita Nabi membaca lebih dari 100 ayat. Lalu ketika beliau rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim saja. Tapi lamanya rukuk itu hampir sama dengan lama berdirinya tadi. Jadi hampir sama dengan membaca 100 ayat lebih tadi. Sehingga Nabi itu rukuknya lama. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu bisa beratus-ratus kali itu. Lama sekali seperti lamanya membaca surah Al-Baqarah tadi. Yang lebih dari 100 ayat. Memang Nabi selalu begitu. Nabi itu kalau sholat, lama rukuknya, lama sujudnya, lama iktidalnya, hampir sama dengan lamanya membaca surat. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi paling banyak berapa, gitu ya? Kalau ditanya berapa kali tasbih paling banyak, gitu. Tasbih paling banyak adalah tergantung panjangnya surah yang kita baca. Di tasbih paling banyak adalah tergantung panjangnya surah yang kita baca. Sehingga kalau Bapak Ibu baca 10 ayat, maka bacalah Subhanallah Rabbil Azim 10. Nah, gitu. Jadi artinya berarti boleh 5, boleh 15, boleh 13 gitu. Dan para sahabat dulu, khalifah-khalifah sepeninggal Nabi, nanti bisa dipertajam di channel YouTube saya, itu biasanya mereka kalau ngimami ada yang bacanya 10. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu bacanya 10 kali gitu. Kemudian kalau sujud 10 kali tasbih, kalau ruku 10 kali tasbih, sehingga makmum itu menjadi tenang. Maka ini yang perlu diperhatikan ketika nanti Bapak Ibu sholat sendiri atau sholat Bapak Ibu menjadi imam. Gitu. Nah, saya kira cukup ini pengantar karena ini tema yang sangat panjang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan yang paling penting mudah-mudahan kita dan anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa menjalankan sholat dengan kualitas dan kuantitas yang sempurna. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa. Banyak ilmu baru yang mungkin ada yang sudah, ada yang baru mendengar juga. Terima kasih Ustadz untuk materinya, kebenarannya. Oke, selanjutnya dibuka kesempatan untuk tanya langsung kepada Ustadz. Mungkin ada dari Ayah Bunda Wali Murid di sini yang mau bertanya langsung seputar materi kita pada pagi hari ini. Boleh raise hand atau mungkin di kolom chat. Sebelumnya saya mau izin bertanya dulu Ustadz, boleh nggih? Oh boleh. MC juga boleh ya. Nggih. Ini saya mau bertanya tentang tadi Ustadz menyinggung soal sabar dan sholat senjata kita. Tentunya di dalam sholat juga harus sabar gitu nggih Ustadz ya. Tapi seringkali masih ada gerusa-gerusunya gitu loh Ustadz. Padahal harusnya sholat itu menjadi tempat istirahat, tapi malah kita pengen istirahat dari sholat. Nah, kalau dari Ustadz sendiri, saya nyuwun tips gimana caranya biar pas sholat itu kok nggak gerusa-gerusu gitu loh Ustadz. Gimana nggih? Tipnya gampang. Yang pertama dipaksa untuk tidak gerusa-gerusu. Jadi itu yang pertama. Ya. Jadi harus dipaksa. Kemudian yang kedua, ya, kita ini kan harus mengerti bacaan sholat, artinya dan memahaminya. Gitu. Karena nanti ada standar khusyuk. Standar khusyuk kualitas, ya. Sholat kita itu dikatakan kualitas, standarnya apa? Gitu. Standarnya adalah khusyuk. Lalu definisi khusyuk yang paling rendah bagaimana? Definisi khusyuk yang paling rendah itu adalah ketika Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sholat, mengerti semua bacaan yang dibaca di dalam sholat itu adalah standar khusyuk paling rendah.
yaitu mengerti semua bacaan yang kita baca di dalam sholat. Maka itu standar khusyuk minimal. Jadi kalau tadi bacaannya minimal, ini standar kualitas. Jadi saya ulang bahwa khusyuk yang paling rendah itu adalah standarnya. Ketika kita membaca bacaan sholat, lalu mengerti artinya, maka itu standar khusyuk yang paling rendah. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, lalu mengerti artinya dan memahami artinya, itu pasti tidak bisa cepat. Pasti itu. Yang cepat-cepat itu, ya itu namanya bukan sholat khusyuk. Gitu. Kalau sholat khusyuk itu pasti tidak cepat. Kalau yang cepat-cepat itu namanya sholatul kilat. Gitu. Jadi kalau khusyuk pasti apa? Pasti pelan. Kita ambil contoh ya, saja misalnya. Kalau saya ruku, lalu saya membaca rukuknya yang beda dengan tadi. Misalnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Dalam hati kita ini, Subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak ada kekurangan sama sekali ya Allah. Kan itu artinya kan maha suci. Kita fahamkan bahwa Engkau tidak punya kekurangan sama sekali. Wa bihamdika, dengan seluruh pujian-pujian yang hanya untukmu dan milikmu. Allahumma firli, ampunilah dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Kalau sambil menghayati itu mulutnya membaca, kemudian hatinya menghayati maknanya, hati dan pikiran sekaligus perasaan kita, itu hadir di hadapan Allah. Karena kita kan sudah hadir. Termasuk yang ketiga, bahwa kita ini sholat itu kan sedang hadir di hadapan Allah. Menghadirkan hati, pikiran, dan fisik kita di hadapan Allah. Nah kita bisa hadir di hadapan orang aja bisa tidak gerusa-gerusu kok. Ini hadir kepada rajanya para raja. Maka disitulah pentingnya kita mengerti namanya ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Bahwa kita ini hadir di hadapan Zat yang maha besar, itu yang akan menjadikan kita tidak gerusu-gerusu. Tidak gerusa-gerusu ya. Setelah hadir lalu kita ngomong sama Allah. Hadir di hadapan Allah, kemudian kita ngomong begini ketika ruku. Allahumma laka ruka'tu. Ya Allah, hanya kepadamu saya ini ruku. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu saya menyerahkan diri. Khosa'a sam'i, telah khusyuk tunduk pendengaranku. Wabasori, dan penglihatanku. Khosa'alaka sam'i wabasori wa mukhi, dan otakku juga tunduk khusyuk kepadamu. Wa azmi, gitu, dan tulang-tulangku. Wa mukhi wa asobi, gitu ya. Wa mukhi, dan otak-otakku. Otakku wa asobi, dan urat sarafku. Semuanya khusyuk tunduk kepadamu. Wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin, dan seluruh tubuhku yang ditandu oleh kedua telapak kakiku, aku serahkan semua kepada Allah yang menguasai alam semesta. Gitu. Nah, jadi itu diantara caranya ya, paling tidak kita pertama ya harus mengenal Allah, bahwa kita sholat ini sedang berdiri, duduk di hadapan Allah, sedang hadir di hadapan Allah. Yang kedua, kita mulai belajar seluruh artinya sholat itu harus kita hayati, kita fahami dengan baik, kemudian kita hadirkan semua di dalam sholat. Insya Allah kalau begitu Ustazah ya, pasti kita tidak bisa tergesa-gesa. Dan paling akhir adalah berdoalah. Karena Nabi Ibrahim aja berdoa kok. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Muqimas sholat itu artinya kan begini. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang mendirikan sholat dengan sempurna. Loh gitu. Muqimah sholat. Nabi Ibrahim aja minta kok. Jadi minta supaya menjadi orang yang bisa mendirikan sholat dengan sempurna. Ditambah dia mendoakan anak cucunya. Wa min dzurriyyati, dan mudah-mudahan pula semua keturunan-keturunanku bisa mendirikan sholat dengan sempurna. Nah, yang terakhir ya tadi. Kita ini sangat butuh dengan sholat. Dan kita butuh istirahat di dalam sholat. Begitu. Wallahualam. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk tipsnya ya. Ini tentunya itu tipsnya nggak mudah untuk dijalankan, tapi ya namanya jihad untuk kesempurnaan sholat gitu. Oke.
Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya, ini ada banyak pertanyaan dari para wali murid. Saya izin membacakan satu-satu, nggih. Ya, Yang pertama, satu-satu langsung dijawab aja ya. Pada oh, nggih, lupa. siap. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, izin bertanya. Untuk mengenalkan khusyuk sholat kepada anak ini bagaimana ya Ustadz? Apakah perlu dijelaskan rinci beserta artinya juga kepada anak sejak dini? Jadi khusyuk itu adalah sebuah proses ya. Jadi yang pertama, yang paling penting sekarang ini yang dilakukan adalah ajarkan kepada anak itu gerakan aja dulu. Jadi gerakan bacaan. Jadi targetnya adalah gerakannya sempurna, kemudian yang kedua bacaannya sempurna. Nah baru setelah itu akan masuk. Setelah ya. Jadi pertama, jadi gerakannya, kemudian yang kedua adalah bacaannya, ya. Kemudian baru yang ketiga adalah artinya. Ini aja sudah bagus ini ya. Itu baru nanti proses khusyuk itu perlu proses lagi. Itu perlu banyak membaca dan paling penting adalah anak punya pengalaman spiritual. Itu yang menjadikan dia bisa lebih khusyuk. Jadi kita ambil contoh biasanya kalau dulu anak-anak saya ketika masih kecil, sekarang ini sudah agak besar-besar, dulu kalau masih kecil kita sarankan begini. Kalau minta apa-apa itu kita ngomongnya begini, jangan minta ayah ini kan tidak kaya, uangnya tidak banyak, yang kaya itu hanya Allah, uangnya banyak, semuanya punya gitu. Lalu mintalah kamu kepada Allah. Nah kadang-kadang dalam perjalanan itu mereka minta gitu kepada Allah, lalu mengalami peristiwa permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan melalui saya, bahkan melalui orang lain. Nah, itu contoh sehingga anak punya pengalaman spiritual. Itu lebih penting gitu dulu. Maka dia akan menjadi khusyuk. Saya yang paling penting adalah tadi itu punya pengalaman spiritual dan menghadirkan kebiasaan dulu. Meskipun kadang mau, kadang tidak, kadang mau, kadang tidak, ya memang itulah perjuangan ya. Tidak gampang, semua kita punya problem sendiri-sendiri. Ada yang mudah mengajarkan, ada yang sulit mengajarkan kepada anak-anak kita, ada yang rewel gitu. Memang tugas berat orang tua itu. Mungkin itu sedikit jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Begitu nggih kepada Bunda tadi yang bertanya, semoga bisa menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat qobliyah duhur 4 rakaat, langsung 4 rakaat 1 kali salam, atau 4 rakaat masing-masing 2 rakaat 1 salam, Ustadz? Ya. Jadi semua sholat sunnah itu, qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah di siang hari atau di malam hari, itu yang paling afdol dan paling bagus adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi itu yang paling afdol disepakati oleh para ulama dan dicontohkan oleh Nabi. Yaitu sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan sholat di malam hari dan sholat di siang hari, sholat di malam hari dan sholat di siang hari itu masna masna. 2 salam, 2 salam. Jadi paling afdol adalah 2 rakaat salam, qobliyah ataupun ba'diyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu nggih Bunda. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, jika kita makmum dan kebetulan imam masjid sangat cepat saat rukuk dan sujud, sebaiknya kita bagaimana? Apakah tetap menggenapkan 3 kali bacaan, tapi sehingga tertinggal gerakan imam, atau ikut gerakan imam walaupun belum sampai 3 kali bertasbih? Terima kasih Ustaz. Kadang-kadang kita mendapati di luar dugaan kita dan kita tidak tahu kondisi masjidnya. Terutama di masjid kampung atau masjid ketika kita sedang safar. Lalu imamnya cepat sekali. Lalu apa yang harus saya lakukan gitu ya? Kalau saya pribadi melakukannya adalah saya mengikuti sholat itu bersama imam sampai selesai. Meskipun kurang bacaannya.
Lalu saya sempurnakan dengan sholat sendiri. Jadi saya ulang, karena saya sudah punya standar dari Nabi, maka saya ulang sholat sendiri supaya sholat saya tetap sempurna. Jadi itu cara yang paling baik, gitu ya. Jadi ibu ulang sholatnya ibu, karena kita nanti bertanggung jawab kepada Allah. Oh pasti ini sholatnya tidak diterima, maka kita harus sempurnakan. Syukur-syukur nanti kalau ada mungkin jamaah yang lain yang lebih pelan. Sehingga kalau di tempat-tempat tertentu dalam keadaan safar, yang paling bagus adalah sholatlah bersama rombongan safar yang kira-kira di antara kita sudah tahu sholatnya memang tenang dan pelan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, ketika saya safar lalu mendapati imam yang cepat, maka saya mengulang sholat saya untuk demi kesempurnaan dan diterima oleh Allah. Tetapi saya selesaikan dulu bersama imam yang ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustadz. Berarti lebih baik diulang sendiri nggih untuk menjaga kualitasnya. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda tadi. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, boleh tidak Ustadz kita berdoa di sujud terakhir di dalam hati? Karena saya merasa lebih dekat dengan Allah ketika bersujud dan doa yang lebih khusyuk. Apakah boleh Ustadz? Ya. Berdoa di dalam sujud itu bukan saja diperbolehkan, tetapi berdoa di dalam sujud itu dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi mengatakan begini, seperti yang dikatakan ibu tadi, saya lebih dekat. Memang iya. Jadi Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu fahuwa sajid. Posisi keadaan paling dekat dengan Allah, hamba dengan Tuhannya, hamba dengan Allah. Itu kapan? Fahuwa sajid, ketika dia sedang sujud. Jadi ketika kita sedang sujud, itu adalah memang posisi kita sangat dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu sudah merasa begitu, oh itu luar biasa itu. Dan itu sangat bagus. Lalu apa kata Nabi? Fa'aksirud doa gitu. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan, ibu tidak harus di sujud terakhir. Jadi yang paling baik di semua sujud. Sehingga nanti semua sujud itu lamanya sama. Sujud pertama doa, sujud kedua doa, sujud ketiga doa, sujud keempat doa. Doanya sama diulang-ulang di 4 sujud, tidak apa-apa. Jadi itu yang paling baik di semua sujud dan lamanya sujudnya sama. Jadi tidak hanya di sujud yang terakhir. Jadi bukan sekedar boleh, tetapi itu dianjurkan oleh Nabi karena kita sedang dekat dengan Allah. Dan doa di dalam sujud itu dikabulkan itu. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai bahasa Arab itu boleh diucapkan, tetapi kalau pakai bahasa selain bahasa Arab maka cukup di dalam hati. Dan mudah-mudahan doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaannya tinggal sedikit, nggak Ustadz? Ya boleh, enggak apa-apa karena acara saya enggak jadi. Nggak jadi, oke. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sholat duha apakah tidak masuk dalam 40 rakaat sehari semalam nggak Ustadz? Ya. Oh tidak masuk. Jadi kebiasaan Nabi yang 40 itu adalah yang tadi itu. Tetapi kalau kita ini termasuk orang yang beling, pakai yang standar awal tadi tidak masuk 40, lalu kurang. Karena qiyamul-lailnya tiba-tiba sudah tarhim gitu, sehingga dapat qiyamul-lailnya cuma 3 rakaat. Kalau Nabi 3 jam, kita kan 3 menit. Nah, lalu bagaimana? Ya kita masukkan, ibu coba sholat duha supaya genap 40. Itu untuk mengakali ya, mengakali 40. Kalau persis Nabi tidak masuk gitu. Makanya Nabi itu paling sedikit 40. Selain biasanya Nabi mesti lebih karena Nabi juga sholat duha gitu. Tetapi yang 40 tadi yang saya sampaikan tadi itu Nabi tidak pernah meninggalkan, Nabi tidak pernah meninggalkan tuh. Nah, gitu. Jadi boleh ya, jadi boleh kalau kita karena 40 yang pokok tadi kurang kemudian ditempel dengan sholat duha ya. Diperbolehkan ya. Itu ijtihad saya loh Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, siap.
Berarti 40 tadi nggak masuk hitungan, tapi kalau misalnya belum sampai 40 boleh buat pengganti 40 yang kurang gitu Ya, tadi. ya. Untuk Oke. kita yang tutup beling-beling ini loh ya, begitu. Baik. Oke. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Bagaimana cara mengajarkan sholat subuh ke anak-anak tanpa drama, Ustadz? Oh, itu di rumah harus punya pentongan itu. Jadi pentongan ya. Jadi itu problem kita semua ya. Jadi memang harus latihan ya. Jadi kalau memang sejak awal dulu latihannya bangunnya dulu. Ketika kecil itu sudah latihan, bangunnya memang subuh, itu insya Allah tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Yang repot itu karena dulu ustadz dan ustadzah, bapak ibu itu anaknya ketika kecil-kecil itu, ketika tidur subuh dan setelahnya itu kita senang, nah itu kemudian menjadi kebiasaan gitu. Dan itu biasanya dramanya harus lama itu, gitu ya. Dramanya itu harus lama. Kalau Nabi kan ya, Nabi itu membangunkan, jangankan anaknya, Nabi itu menantunya juga dibangunkan supaya qiyamul lail. Jadi saya, kebetulan kalau saya ini dekat dengan masjid yang ada tarhim gitu. Nak bangun nak gitu ya. Tapi tetap ya kita bangunkan subuh, atau belum subuh. Alhamdulillah kalau belum subuh bisa bangun. Sebenarnya aslinya kita ini, bangunnya kita itu aslinya kan tidak boleh subuh gitu. Aslinya kita ini bangunnya seperti di Ramadan itu loh. Saat-saat sahur. Karena tanda orang bertakwa itu selalu sholat malam. Kemudian yang kedua beristighfar di saat-saat sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi aslinya kita ini harus punya habit, kebiasaan bangun tuh sebelum subuh. Apalagi ini subuh pakai drama, seruat ini. Jadi aslinya begitu ya. Lek Nabi dulu bagaimana caranya? Lek Nabi itu tips Nabi ya. Tips Nabi di dalam hadis itu, seorang suami yang membangunkan istrinya dengan cara memercikkan air di mukanya, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu. Atau seorang istri yang bangun duluan, lalu memercikkan air di muka suaminya, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi tip Nabi itu dipercikkan air, itu cara. Tidak pakai drama kalau Nabi langsung dipercikkan air. Kalau sudah besar menantunya itu Fatimah dan anaknya Fatimah dan radhiyallahu anhuma sama sahabat Ali itu diketuk pintunya, dibangunkan. Itu pun sahabat Ali juga ngomong sama seperti kita mengalaminya. Apa kata sahabat Ali? Kalau nanti Allah menghendaki bangun, saya pasti bangun. Gitu. Jadi zaman Nabi juga mungkin atau manggal juga. Kata Nabi apa? Memang manusia itu banyak mendebat. Jadi ibu bisa bayangkan itu mertua ya. Jadi kita sebagai orang tua selalu ada dramanya bu ya. Tidak apa-apa lah. Yang penting dramanya jangan panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan Ustadz, Oh ya tapi wis, lanjut wis. nggak apa-apa nggak Ustadz ya? Ya, enggak apa-apa. Mumpung ketemu, jarang-jarang ketemu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi. Saya bacakan nggih Ustadz, tapi ini ada yang mau langsung tanya ke Ustadz. Oh, boleh. Silakan Nggih. dibaca dulu baru langsung. Oke. Kepada Ibu Aminahlah, apakah oke nggih, sampun ter-unmute nggih mic-nya? Ya, Ya, semoga silakan. Oke. makasih Bu. Ya, makasih MC ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Aminah Laa dari Labuan Bajo Ustadz. NTT. Iya. Oh, iya. Ustadz NTT. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz tentang sholat jamak akhir atau awal ya Ustadz. Iya. Apakah ketika kita melaksanakan sholat jamak itu, sholat rawatibnya bisa kita laksanakan juga atau tidak, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jamak juga ini, Ustadz. Ketika kita, namanya jamak itu kita lakukan kalau kita melakukan perjalanan ya Ustadz, dalam
waktu yang sudah dalam jangka kilometer yang sudah ditentukan. Tapi kalau kita berada di tempat, tapi kita punya kegiatan, kegiatan tidak bisa kita tinggalkan. Apakah bisa kita langsung melaksanakan sholat jamak itu? Hanya itu saja, Ustaz. Terima kasih. Jadi yang pertama, kok sampai lali tadi saya ya, karena ada gangguan tadi. Apa Bu tadi yang pertama Bu? Sampai lupa Bu. Melaksanakan sholat jamak, kalau kita melaksanakan sholat jamak, apakah sholat rawatibnya kita lakukan? Oh ya. Jadi sholat yang wajib saja itu boleh dijamak. Kalau memenuhi persyaratan bahkan boleh dikosor, jamak kosor. Jadi yang 4 saja boleh dijadikan 2, makanya lalu rawatib itu tidak ada. Sehingga Nabi gitu ya. Sehingga Nabi ketika menjamak dan mengkosor, maka rawatibnya selalu Nabi tidak melaksanakan. Jadi seperti itu Bu ya. Memang sebagian ulama dalam kondisi ketika memang tenang ada sebagian membolehkan, tetapi yang afdol adalah qobliyah ba'diyah tidak ada karena yang wajib saja boleh digabung dan boleh diringkas. Begitu ya Bu ya. Nah, Ibu perlu bedakan antara jamak dan qashar ya. Jadi kalau jamak saja itu tidak harus pergi gitu. Jadi kalau jamak saja itu tidak harus pergi. Kalau jamak itu kan dikumpulkan ya Bu ya. Jadi misalnya di zaman Nabi itu maghrib itu terjadi hujan yang sangat-sangat deras sehingga nanti Isya itu kesulitan datang ke masjid sehingga ada banjir. Maka Nabi kemudian menyuruh kaum muslimin sholat maghrib dijamak dengan Isya. Nah itu, jadi dijamak dengan Isya. Ya contoh yang kedua, kalau ibu sakit gitu, jadi sakit, kemudian ya sulit berwudu sehingga berwudunya perlu sekali saja, kemudian dijamak sholatnya boleh. Jadi kalau jamak saja itu yang penting ada namanya masyaqqah atau kesulitan. Misalnya kita ini kalau di Malang ya, jaraknya saya Malang sini enggak jauh, mungkin cuma 20 km gitu. Kemudian macet itu di jalan. Kita tidak bisa sholat maghrib misalnya. Akhirnya dijamak dengan Isya ketika sampai di rumah. Maka itu boleh karena ada kesulitan. Itu kalau jamak saja, gitu ya Bu ya. Nah, gitu. Tetapi kalau jamaknya pakai qashar ya. Jadi yang zuhur asar, zuhur jadi 2, asar jadi 2, itu syaratnya harus kurang lebih ya 80 km jaraknya ya. 80 km kurang lebih. 80 sampai 90 km itu syaratnya kalau dijamak qashar. Jadi seperti itu Bu ya, kalau jamak, misalnya saya pergi dari Jakarta ke Malang gitu ya. Nah kemudian nanti asarnya saya ini sulit itu melaksanakan di perjalanan. Misalnya zuhurnya ya. Lalu ketika sampai saya di rumah namanya jamak takhir. Sampai di rumah saya sholat asar, sholat zuhur dan asar. Itu boleh gitu kalau jamak ya. Tapi kalau jamak qashar harus dilaksanakan dalam perjalanan yang memenuhi syarat kurang lebih 80 km. Begitu ya Bu ya? Ya, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Oke, semoga bisa menjawab. Selanjutnya ini insya Allah pertanyaan terakhir nggak Ustadz? Iya. Izin bertanya. Kebetulan saya punya banyak anak, sehingga ketika sholat, kadang 2 di antara mereka ada yang rewel, sehingga membuat kita kurang khusyuk ketika ingin sholat. Padahal sudah usaha sholat di awal waktu. Ya. Namun ada aja drama anak-anak. Bagaimana cara mensiasati agar saya bisa sholat khusyuk? Iya. Itu problem sebagai ibu yang punya anak banyak. Pembantunya tidak ada, suaminya hilang. Suaminya sibuk ya. Jadi suaminya kerja. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana keadaannya? Jadi khusyuk itu kan bukan berarti ibu tidak ingat anaknya gitu ya. Jadi orang khusyuk itu adalah orang yang dia sadar bahwa dia menyadari apa yang dia baca. Dan dia sadar juga
bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian yang penting ibu sudah berusaha maksimal menghayati bacaannya, gerakannya tenang dan pelan. Ya, biarkan anak-anak itu seperti itu. Maka yang paling bagus begini. Yang paling bagus itu sebelumnya dikondisikan, tetapi kadang-kadang ya ada saja. Kalau perlu dijelaskan begini. Nah, ini bunda mau sholat ya. Kalian semua aku titipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bahwa sekarang bunda mau sholat. Jadi itu penting gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, titipkan yang lain itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan seperti kalau ibu-ibu kalau mau pergi itu kan, pertama disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita merasa tidak mampu kecuali ditolong oleh Allah. Nanti doa safar itu kan ada begini. Allahumma inna nas'a. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Kan ada begitu. Ya Allah, engkau adalah sahabat saya dalam perjalanan ini dan engkau adalah pengganti saya yang ngurusi keluarga saya. Begitu. Jadi berarti keluarga itu kita titipkan. Makanya kemudian Nabi itu kalau mau pergi juga menitipkan keluarga dan istrinya itu didoakan dulu. Semoga Allah menambah ketakwaan kepadamu dan kamu aku titipkan Allah. Karena Allah itu kalau dititipi tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Gitu. Jadi caranya begitu ya Bu ya. Jadi diberitahu semua, ini bunda mau sholat, yang kamu jaga anak-anak dan kamu semua bunda titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nanti yang ngawasi Allah langsung bunda mau sholat. Begitu ya. Wallahualam bisawab. Alhamdulillah, baik Ustadz. Terima kasih untuk sarannya. Semoga bunda-bunda yang lain di sini juga bisa mengaplikasikannya, nggih. Terima kasih Ustadz untuk rangkaian materi juga. Jawabannya kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah Ustadz jawab sebelumnya. Insya Allah pertanyaannya sampai selesai, sampai menjawab semua. Terima kasih Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Ya, sama-sama. Selanjutnya adalah sesi foto bersama untuk dokumentasi, Ustadz. Oh, kepada ya, para wali murid boleh dibuka kameranya apabila tidak berhalangan. Oke, mohon dibantu untuk host, nggih, untuk mendokumentasikan. Sudah siap semua, boleh dibuka kameranya. Saya hitung mundur, nggih. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada ayah bunda sekalian, juga Ustadz Abu Haidar. Yang terakhir nih Ustadz, boleh minta doanya, doa dipimpin masih sama. ada doa. Iya, minta dipimpin doa. Mari Bapak Ibu, ya kita akhiri pertemuan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Abu Haidar atas waktunya. Boleh apabila ada acara lain, boleh meninggalkan ruangan, Ustadz. Terima kasih sekali untuk ilmu pagi hari ini. Untuk peserta kajian yang lain, dari peserta umum boleh meninggalkan ruang meeting karena selanjutnya acara akan dilanjutkan kepada sesi pengumuman lomba tarhib Ramadan. Jadi untuk yang mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba video tarhib Ramadan yang saat bulan lalu diselenggarakan oleh Raudhatul Quran Akordion.